guys, kembali lagi di teknoreview.net. Kali ini kita akan membahas limbah plastik yang sudah ditemukan dalam tubuh manusia. Limbah plastik menjadi perhatian yang semakin besar bagi kesehatan manusia. Pasalnya, ternyata para peneliti sudah menemukan plastik di makanan kita sehari-hari. Contohnya mulai dari air minum, ikan, makanan laut, sampai ke daging burung. Dalam sebuah studi terbaru diketahui bahwa Samudra Atlantik mengandung lebih banyak plastik daripada yang diperkirakan sebelumnya. Padahal tahun lalu, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO sudah menyerukan penelitian lebih lanjut tentang dampak kesehatan dari mikroplastik dan penanggulangan polusi plastik tersebut. Terkini, sebuah studi baru lainnya yang dipresentasikan pada American Chemical Society Fall 2020 Virtual Meeting menemukan bahwa bahan kimia dari plastik sudah sampai ke dalam organ manusia. Para peneliti juga telah mengembangkan metode baru untuk mendeteksi mikroplastik dalam sampel jaringan manusia. Anda dapat menemukan plastik mencemari lingkungan di hampir setiap lokasi di dunia. Dan dalam beberapa dekade yang singkat, dari asalnya kita melihat plastik sebagai manfaat yang luar biasa, kini kita menganggapnya sebagai ancaman, ungkap Charles Rolski, selaku peneliti dari Biodesign Institute of Arizona State University yang mempresentasikan hasil kerjanya pada pertemuan tersebut. Rolski mengatakan, ada bukti yang menunjukkan bahwa plastik masuk ke dalam tubuh manusia. Sayangnya, baru sedikit penelitian yang dilakukan secara khusus untuk mengkaji hal tersebut. Dalam studi, para peneliti mendefinisikan mikroplastik sebagai pecahan plastik dengan diameter kurang dari 5 mm atau sekitar 0,2 inci. Sedangkan nanoplastik bahkan lebih kecil lagi dengan diameter kurang dari 0,001 mm. Dan berhubung nanoplastik ini tidak terlihat, ia jadi sangat rentan termakan oleh manusia. Pada banyak penelitian sebelumnya tentang mikroplastik dan nanoplastik, umumnya penelitian berfokus pada akumulasi dan pengaruhnya terhadap kehidupan laut dengan fokus khusus pada makanan laut yang dikonsumsi manusia. Mikroplastik telah dikaitkan dengan efek neurotoksik pada ikan liar dan meningkatkan kerusakan oksidatif yang secara teoritis dapat menyebabkan risiko kanker yang lebih besar. Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa mikroplastik tidak memiliki efek permanen pada beberapa ikan dan hanya melewati saluran pencernaannya. Tetapi ternyata bukan cuma ikan, mikroplastik juga ditemukan pada serangga dan burung. Sayangnya, sangat sedikit yang diketahui tentang efek kesehatan yang berpengaruh pada jaringan manusia. Saat ini, kata Rolski, pihaknya tidak tahu apakah plastik ini hanya sekedar gangguan atau melewati bahaya kesehatan bagi manusia. Manusia sendiri menelan plastik dari mikroplastik yang terkandung pada makanan dan minuman. Mikroplastik ini setidaknya telah melewati sistem pencernaan, sebagaimana dibuktikan dengan temuan bahwa mikroplastik banyak didapati dalam sampel tinja dari orang-orang di seluruh dunia. Namun, sangat sedikit yang diketahui tentang apakah mikroplastik ini terserap ke jaringan darah dan pergi ke tempat lain di dalam tubuh setelah dikonsumsi, atau apa efek kesehatannya pada manusia. Untuk melihat hal ini, Rolski dan rekannya mengakses sampel jaringan manusia dari sebuah gudang besar yang didirikan untuk mempelajari kondisi neurodegeneratif seperti penyakit Alzheimer dan mengembangkan metode baru untuk menguji sampel plastik. Para peneliti mengamati 47 sampel dari 24 individu yang diambil. Sampel diambil dari organ yang kemungkinan terpapar atau menyaring mikroplastik seperti paru-paru, hati, limpa, dan ginjal. Para peneliti kemudian secara artifisial membubuhi sampel dengan mikroplastik untuk menguji metode baru mereka dan mampu mendeteksi plastik tersebut. Para peneliti berharap teknik baru mereka sekarang dapat digunakan untuk mencari kontaminan plastik asli di jaringan manusia di masa mendatang. Selain adanya mikroplastik, tim peneliti juga menemukan jejak asli bisphenol A atau BPA, bahan kimia yang digunakan untuk membuat beberapa plastik di setiap sampel dari setiap individu yang diuji. Jadi, apakah kita harus peduli dengan temuan ini? Hal ini sebenarnya mengkhawatirkan karena bahan-bahan tersebut merupakan bahan
non-biodegradable yang dapat masuk dan terakumulasi ke dalam jaringan manusia. Dan sampai saat ini belum diketahui efek dari pengakumulasiannya tersebut. Para peneliti saat ini sedang berusaha mendapatkan gambaran yang lebih baik tentang bahan-bahan non-biodegradable tersebut dalam jaringan. Setelah itu, mereka rencananya akan melakukan studi epidemiologi untuk menilai hasil kesehatan manusia. Dengan begitu, manusia bisa mulai memahami potensi resiko kesehatan dari mikroplastik ini. Oke guys, itu bahasan tentang limbah plastik dan mikroplastik ya guys. Terima kasih telah menyaksikan video ini, sampai jumpa di video berikutnya.